Halo semuanya, kali ini masih dengan keseimbangan dan dinamika benda tegak. Kali ini kita akan membahas contoh soal yang kelima. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi-materi keseimbangan dan dinamika benda tegak dan juga beberapa latihan soalnya. Untuk semua pembahasan mengenai keseimbangan dan dinamika benda tegak, kalian dapat lihat linknya di deskripsi box. Nah, kita langsung saja kerjakan soal yang kelima ini. Jadi, soalnya sebuah silinder dengan massa M dan jari-jari R berada di atas bidang miring. Kemudian, silinder menggelinding. Jika momen inersia silinder diketahui I sama dengan 1/2 mr², tentukan perbandingan kecepatan saat silinder menggelinding dengan saat silinder tak menggelinding di dasar bidang miring. Nah, jadi ini kita akan menentukan perbandingan kecepatan di dua kondisi. Yang pertama saat silindernya menggelinding dan saat silinder tak menggelinding. Nah, kondisi pertama akan kita gambarkan pada gambar yang pertama ini. Jadi diketahui sebuah silinder berada di atas bidang miring kan? Kemudian silinder menggelinding. Jadi di sini silinder tersebut menggelinding. Tidak diberitahu bahwa silinder tersebut didorong atau diberikan gaya, jadi silinder tersebut dia akan menggelinding karena adanya energi potensial. Jadi di sini awalnya dia diam, jadi kecepatan awalnya V0-nya 0, ataupun omega 0-nya itu sama dengan 0. Karena dia dalam keadaan diam, tidak bertranslasi maupun tidak berotasi. Nantinya dia akan menggelinding karena adanya energi potensial yaitu MGH, setinggi H. Nah, saat menggelinding, kita gambarkan jadi ini saat awalnya. Nah, saat menggelinding, dia akan berputar, berotasi dengan kecepatan sudut omega, dan dia akan bertranslasi dengan kecepatan Vm, V menggelinding. Jadi dia akan menggelinding yaitu di mana keadaannya suatu benda akan bertranslasi sekaligus berotasi. Jadi nantinya dia akan bertranslasi dengan kecepatan Vm dan berotasi dengan kecepatan sudut omega. Nah, dia bilang di soal diketahui yang pertama menggelinding dan saat silinder tak menggelinding. Nah, tak menggelinding artinya itu di dasar bidang miring. Jadi awalnya sama, kecepatannya itu sama dengan 0, omega 0 juga sama dengan 0. Nah, dia tak menggelinding. Tak menggelinding itu artinya adalah tergelincir. Jadi dia tidak akan berotasi. Karena tak menggelinding itu artinya tidak ada gaya gesekan pada lantai. Sehingga dia akan tergelincir. Jadi kondisi ini, kondisi yang kedua adalah tergelincir. Nah, jadi kita akan membandingkan kecepatan saat dia menggelinding dan tergelincir. Jadi di sini ada kecepatan Vt, kecepatan translasi tergelincir, karena dia tidak menggelinding, dia hanya tergelincir saja. Jadi tetap ada kecepatan translasinya, tapi tidak berotasi karena dia tergelincir. Nah, kita akan menggunakan hukum kekekalan energi untuk menghitung kecepatan dari masing-masing kondisi tersebut. Hukum kekekalan untuk kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, hukum kekekalan energi di kondisi awal di sini hanya ada energi potensial yaitu MGH. Sama dengan saat menggelinding, dia artinya dia bertranslasi dan berotasi.
bertranslasi itu sama dengan energi kinetik bertranslasi 1/2 mv kuadrat. mv m kuadrat. Ditambah dia berotasi, energi kinetik berotasi 1/2 I omega kuadrat. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini MGH sama dengan 1/2 mvm kuadrat ditambah 1/2 I-nya itu adalah 1/2 mr kuadrat ya. Seperti diketahui di soal, 1/2 mr kuadrat dikali omeganya itu adalah Vm per R. Nah, omeganya itu sama dengan Vm per R kuadrat. Kemudian kita tulis lagi dulu ini MGH masih tetap 1/2 mvm kuadrat ditambah 1/2 dikali 1/2 menjadi 1/4. Ya kan? 1/4 mr kuadrat Vm kuadrat. Ya kan? mr kuadrat Vm dikuadratkan per R kuadrat. Nah, ini R-nya kita coret saja ya. Kita habiskan, jadi MGH itu sama dengan 1/2 mvm kuadrat ditambah 1/4 mvm kuadrat. Nah, jadi di sini kita bisa langsung coret M-nya ya. Karena semuanya mengandung M. GH itu sama dengan 1/2 Vm kuadrat ditambah 1/4 Vm kuadrat. 1/2 ditambah 1/4 sama dengan, samakan penjemput, 4/2, 2, ditambah 4/4, 1. 3/4. GH sama dengan 3/4 Vm kuadrat. Nah, berarti Vm sama dengan, kita pindahkan ya, 3/4-nya jadi 4/3, pindahkan GH. Vm sama dengan akar dari 4/3 GH. Kita sudah dapat Vm, sekarang kita akan menghitung Vt. Nah, untuk Vt itu kita menggunakan hukum kekekalan energi juga. Di kondisi awal dia ada MGH, energi potensial saja yang ada. Kemudian di kondisi akhir saat dia tergelincir dia hanya memiliki energi kinetik translasi. Jadi 1/2 mvt kuadrat. Seperti itu ya. Kita coret M-nya. Kemudian Vt kuadrat sama dengan, kita pindahkan 1/2 menjadi, kita pindahkan ke sebelah menjadi 2/1 atau sama saja dengan 2 GH. Vt sama dengan akar dari 2 GH. Sudah dapat Vm, sudah dapat Vt. Tapi di sini kita akan menentukan perbandingan. Jadi, perbandingan kecepatan saat silinder menggelinding. Saat menggelinding berarti Vm banding Vt. Vm-nya itu sama dengan, berarti kan Vm per Vt sama dengan akar dari 4/3 GH per akar dari 2 GH ya. Nah, di sini kita pindahkan 3-nya ke bawah menjadi akar 4/6 GH. Bisa seperti itu ya. Kita coret GH-nya menjadi akar 4/6.
sama dengan akar, kita sederhanakan, kita bagi 2, 2/3. Akar 2/3 berarti ini kan VM per VT. Sama dengan akar 2/3. Berarti VM banding VT bisa kita bilang sama dengan akar 2 banding akar 3. Nah, ini ya hasil perbandingannya. VM banding VT merupakan akar 2 banding akar 3. Pembahasan kita mengenai contoh soal 5 ini sudah selesai sampai sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Mengenai pembahasan contoh soal lainnya, kalian bisa lihat di channel ini, atau kalian bisa lihat langsung di deskripsi box untuk linknya. Terima kasih.